Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, welcome to my channel. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan membahas yaitu tentang soal figural tipe ketaksamaan. Oke, kita langsung aja ya, soal pertama. Di antara gambar di bawah ini, manakah satu gambar yang tidak mengikuti pola yang sama? Jadi, untuk tipe soal seperti ini, kita cari satu gambar yang berbeda dari yang lain. Nah, kita lihat di sini, setiap option ya itu ada segi 4, kemudian ada lingkaran yang kelihatan berbeda itu di garis ya. Coba perhatikan garis di masing-masing gambar. Untuk pilihan B, C, D, dan E itu garisnya memotong lingkaran di 2 titik. Yang tidak memotong lingkaran itu adalah yang gambar yang A, garisnya tidak memotong lingkaran di titik manapun. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Itu soal pertama, lanjut soal berikutnya. Dengan perintah yang sama, manakah satu gambar yang tidak mengikuti pola yang sama? Jadi kita langsung aja ya lihat gambarnya, nggak usah kita baca lagi. Nah, perhatikan di sini segi empatnya emang beda-beda ya. Ada yang trapesium siku-siku, persegi panjang, jajar genjang, trapesium. Nah, karena bangun datarnya ada beda-beda, kita perhatikan tanda panahnya. Nah, tanda panahnya coba perhatikan. Kecuali option B, itu tanda panahnya memotong atau menyinggung bangun datarnya di 2 titik. Yang A, nih menyinggung, nih memotong. Memotong, yang D memotong, yang E juga memotong. Kecuali yang B. Dia cuma memotong di 1 titik yang ini. Ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini di optionnya ada persegi, di dalamnya lingkaran, kemudian ada segitiga. Nah, kita perhatikan segitiganya. Nah, segitiganya itu menyinggung lingkaran ya, rata-rata menyinggung lingkaran. Untuk pilihan B menyinggung di 3 titik, yang C menyinggung di 2 titik, D menyinggung di 2 titik, yang E juga menyinggung di 1 titik. Kecuali yang A, segitiganya tidak menyinggung lingkaran di titik 1 pun. Jadi yang tidak mengikuti pola yang sama itu yang A. Dia tidak menyinggung lingkaran. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Nah, perhatikan option A, B, C, dan E. Itu mana yang berbeda? Kelihatan ya. A, B, C, D itu gambarnya sama, ada tanda panah, di dalamnya ada lingkaran, dan di dalam lingkaran ada tanda silang. Yang E juga ada tanda panah, lingkaran, dan tanda silang, cuman posisi lingkarannya itu berbeda dari yang 4 ini. Posisi lingkarannya ada di pangkal tanda panah, bukan di ujung, sedangkan yang lainnya di ujung. Jadi yang berbeda di sini adalah yang E. Oke. Lanjut soal berikutnya. Nah, perhatikan gambar. Di gambarnya ada persegi panjang, ada segitiga, dan ada titik. Nah, kita lihat yang dia sama-sama punya semua bagian itu ya, ada keempatnya. Dan posisi dari persegi panjang sama segitiga di setiap gambar itu berbeda-beda. Jadi, kita lihat yang kemungkinan ada satu yang berbeda. Kalau yang rata-rata berbeda, kita nggak perhatikan. Jadi, kita perhatikan sama, ada satu yang berbeda. Nah, seperti ini. Lihat tanda titiknya. Di gambar A, D, E, A, B, D, E ya. Perhatikan A, B, D, E. Itu lingkaran hitamnya ini. Lingkaran hitamnya itu berada di dalam persegi panjang, tapi bukan di dalam segitiga ya. Sedangkan yang di C, dia di dalam persegi panjang juga di dalam segitiga. Jadi yang berbeda itu adalah yang C. Oke, bisa ya? Kelihatan ya?
Nah, nih. Yang lainnya A, B, D, E itu lingkaran hitamnya hanya di dalam perseginya, tidak di dalam segitiga, sedangkan di C di dalam dua-duanya. Makanya yang berbeda yang C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, perhatikan ke 5 gambar. Nah, di sini ada lingkaran dan di dalamnya itu ada garis ya, garis kita sebut aja zigzag. Zigzag nggak ya ini? Kita sebut aja lah garis lah ya. Nah, garisnya ini kalau kita jumlahkan, yang A itu ada 5 garis ya, B ada 5 garis, C 5 garis, D ada 5 garis, yang E itu cuma 4 garis. Jadi beda dari yang lainnya jumlah garisnya. Jadi di sini yang berbeda adalah yang E. Oke. Lanjut soal berikutnya. Nah, di gambar ini ada persegi, ada lingkaran kosong, dan ada lingkaran hitam. Perhatikan lingkaran hitamnya, karena persegi sama lingkaran putihnya itu sama, semuanya yang berbeda kayaknya. Yang lingkaran hitam, fokus ke lingkaran hitamnya. Lihat posisi lingkaran hitamnya. Di pilihan B, C, D, dan E, itu lingkaran hitamnya menyinggung yang lingkaran putih. Ya, ini menyinggung, E juga menyinggung, B menyinggung, C juga menyinggung. Yang tidak menyinggung yaitu yang A. Jadi yang berbeda di sini adalah yang A. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, lihat di sini ada 5 lingkaran, di dalamnya ada sebuah bangun. Nah, sebuah bangunnya itu ada sisi gelombang-gelombangnya ya. Perhatikan gelombangnya, apakah kalau diputar searah atau berlawanan jarum jam searah atau berlawanan jarum jam, dia tetap membentuk bangun datar yang sama atau tidak. Kita perhatikan yang A itu. Nah, kita tetapkan misalnya A ya, kebentuk yang A. Coba yang B kita putar searah jarum jam. Searah jarum jam apakah menyerupai yang A? Bisa ya, nanti ini bagiannya ini yang di atasnya akan menyerupai bagian A. Nah, ini juga diputar searah jarum jam juga bisa menyerupai yang A. Yang E juga diputar searah jarum jam juga akan menyerupai A. Yang C ketika diputar searah jarum jam, dia bentuknya berbeda dengan yang A. Kalau yang A itu gelombang A, ini perhatikan yang garis bergelombang ini ya. Kalau yang A kan gelombangnya kayak gini. Gitu ya. Tapi kalau C kita putar searah jarum jam nih, searah jarum jam. Kalau kita putar searah jarum jam, maka gelombangnya itu akan seperti ini. Nah, ini kan penuh, kosong. Kalau yang C ini kayak gini. Ya. Nih. Tidak dibayangkan nih ketika diputar searah jarum jam, makanya ini bukan yang penuhnya kan yang di atas, yang sebelah kiri, tapi yang kosong. Makanya yang berbeda di sini yang C. Oke. Jadi kita rotasikan. Kita rotasikan bangun datar yang di dalam lingkaran, yang mana yang tidak menyerupai yang lainnya. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Nih. Soal seperti ini, nih di dalam lingkaran ada jajar genjang. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya, yang jajar genjangnya ini kita putar atau kita rotasikan, boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam, terserah. Pokoknya ketika diputar dengan arah yang sama, baik searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam, dia akan menyerupai bangun datar yang sama. Misalnya nih ya, kita coba yang A-nya ini bentuk itunya ya, bentuk biasanya seperti yang A. Yang B kita putar searah jarum jam misalnya. Kita putar searah jarum jam, maka bentuknya akan seperti A kan. Putar,
dia akan menyerupai si A. Yang C juga diputar juga bisa menyerupai A. Yang D juga bisa menyerupai A. Yang jelas berbeda di sini yang E. Dari pilihannya aja udah kelihatan nih beda A sama E. Ya. Yang satu kayak gini posisinya, satu ujungnya ini ke kiri. Jadi udah jelas jawabannya yang E. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, perhatikan gambarnya. Ini di dalam persegi ada beberapa garis nih ya. Nih, ada, kita sebut aja nih U ya, karena dia menyerupai U. Nah, sama seperti soal sebelumnya juga, kita rotasikan. Nah, misalnya kita rotasikan searah jarum jam. Nih, ini kita putar, ini kita tarik, maka bentuknya ini sama nggak dengan yang A? Ini saya putar, saya bikinkan di bawah gambarnya, tapi yang di dalamnya, yang perseginya nggak saya buatkan, cuma yang bagian dalamnya. Nah, ini kita putar searah jarum jam, maka yang bagian luarnya ini seperti ini ya, yang di dalamnya ini ya, kemudian U ini sama atau beda? Beda ya di sini. Kalau yang A arah ke yang terbuka di sebelah kanan, kalau yang B itu terbukanya di sebelah kiri, yang ini. Oke, beda. Pokoknya berarti kita lihat antara A dan B ini mana yang sama dengan C, D, E. Oke, kita lihat yang C. Yang C kita putar searah jarum jam. Maka nanti akan, kalau sampai di sini, nah yang bagian luarnya seperti ini posisinya, maka yang ini seperti ini ya. Yang bagian dalamnya akan seperti ini. Dia menyerupai sama ya sama B. Nah, kalau biasanya kalau udah ketemu dua seperti ini yang sama, otomatis jawabannya yang A. Ya, otomatis yang A. Cuman kalau bagi teman yang belum yakin nih jawabannya A, boleh dilanjutkan, ini putar searah jarum jam. Maka bagian luarnya akan seperti ini, maka bagian dalamnya yang garis kedua akan seperti ini ya. Ini akan seperti ini. Sama yang C. Yang E, kita coba putar lagi searah jarum jam. Jadi ini putar, ini ketemu seperti ini, maka bagian ininya seperti ini. Nih, ya. Yang berbeda udah jelas yang A, gitu. Oke, jadi kita pakai rotasi. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan di sini ada bangun datar yang menyerupai huruf L. Nah, kalau kita rotasikan, perlawanan jarumnya, dia akan membentuk huruf L. Ini diputar berlawanan arah jarumnya, dia membentuk L terbalik. Ini juga membentuk L terbalik. Ini membentuk L terbalik. Jadi bukan itu intinya, bukan di huruf L-nya, ya. Jadi bukan di huruf L-nya, karena di sini ada yang bentuk L, ya, menyerupai huruf L, ada yang menyerupai L terbalik. Nah, kita lihat yang kedua. Kita lihat garis yang di dalam bangun datarnya. Kita lihat garisnya ya. Nah, di sini garis-garisnya yang berbeda itu yang E. Karena di E garisnya itu menyentuh sudut yang ini. Sedangkan yang lainnya tidak. Yang lainnya sama bentuknya seperti ini. Sedangkan yang E bentuk garis di dalam bangun datarnya menyentuh sudut yang ini. Oke, bisa ya dipahami maksud saya? Nih, di bentuk garisnya. Yang E sendiri yang menyentuh sudut yang ini. Oke, jadi jawabannya yang E. Gitu. Kita lanjut ya soal berikutnya. Nah, perhatikan option A, B, C, D, E.
itu ada kayak domino ya. Perhatikan yang A itu titik-titik dominonya, lihat jumlahnya. Nah, di sini titik dominonya ada 6, ini 7, 6, 6, 6. Nah, kelihatan yang berbeda di sini adalah yang B. Yang lainnya berjumlah 6, yang satu ini berjumlah 7. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, perhatikan optionnya. Di yang A itu jumlah keritingnya ada 3. Ini jumlahnya ada 4, ini 5, ini ada 7, ini ada 9. Coba perhatikan angka-angkanya. Hanya di gambar B yang jumlah keritingnya yang berangka genap, yang lainnya adalah angka ganjil. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar di masing-masing option. Ini ada persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, ini segi 6. Nah, bisa kita simpulkan kalau itu adalah jawabannya yang E ya. Kenapa? Karena A, B, C, dan D itu adalah segi 4, sedangkan yang E itu segi 6. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Ini di gambar A, B, C, D, E, itu bangun datarnya beda-beda ya. Jadi kita fokus ke garisnya. Masing-masing ada 2 garis. Kita lihat bentuknya. Ini dia saling memotong di satu titik, ini memotong, memotong, memotong. Nah, yang berbeda yaitu yang B. Dia memotong tegak lurus ya di sini. Dia memotong tegak lurus, sedangkan yang lainnya tidak tegak lurus. Jadi jawabannya yang B yang berbeda di sini. Oke. Cuma B yang yang 2 garisnya berpotongan saling tegak lurus. Oke ya, lanjut lagi soal berikutnya. Nah, perhatikan gambar. Ini semuanya ada di dalam perseginya ada bulatan hitam 2, bulatan putihnya 2. Dan posisinya masing-masingnya adalah terpisah kecuali yang D, dia saling berdekatan. Jadi jawabannya D. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Nah, perhatikan optionnya. Ini ada berupa bangun datar, di dalamnya ada segitiga. Perhatikan posisi segitiganya. Karena bentuk bangun datarnya sama ya, ketika diputar, baik berlawanan ataupun searah jarum jam, dia bentuknya sama. Nah, kita perhatikan segitiganya. Posisi segitiganya menyinggung bangun datar yang menyerupai lingkaran nih kan semuanya A, B, C, D A, B, C, E kecuali yang D. Yang D itu segitiganya tidak menyinggung lingkarannya. Jadi jawabannya D. Gitu. Saya dipahami, lanjut lagi soal berikutnya. Nah, di gambar ini, kalau gambarnya seperti ini, bentuk gambar yang ada di dalam perseginya itu sama, berarti kita lihat rotasinya. Kita rotasikan apakah menyerupai suatu bentuk yang sama. Nah, kita lihat, kita rotasikan yang B. Kita rotasikan searah jarum jam. Apakah dia menyerupai si A? Tidak ya, kalau kita rotasikan yang A kan yang di kirinya bulatan hitam, ini segitiga. Kalau ini ketika dirotasikan, maka yang di sebelah kirinya itu adalah segitiga, yang kanan baru lingkaran. Coba kita lihat yang C. Yang C di kiri segitiga, yang kanan lingkaran hitam menyerupai yang B. Ini sama yang 2 kecuali yang A.
ini udah jelas sih jawabannya A, tapi kalau ingin pastinya kita lihat D. D ketika diputar secara jarum jam dia akan menyerupai si B, E juga. Yang berbeda sendiri adalah yang A. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, perhatikan gambarnya. Ada bulan sabit kecil dan bulan sabit besar ya. Yang mana bulan sabit kecilnya itu rata-rata punya warna, kita anggap yang terang nih, yang kecil warna terang, yang besarnya gelap, kecuali yang B. Yang B itu yang kecilnya yang gelap, yang besarnya yang terang. Oke, jadi jawabannya B. Ya. Lanjut lagi soal berikutnya. Nah, di gambar A itu jumlah perseginya, nih kan ada persegi dibagi menjadi 2 bagian. Kalau yang B itu perseginya dibagi menjadi 4 bagian. Kalau yang C itu dibagi jadi 6 bagian, yang D menjadi 9 bagian, yang E itu dibagi jadi 16 bagian. Coba lihat angka-angkanya, 2, 4, 6, 9, 16. Kecuali D itu bilangannya adalah bilangan genap, yang D bilangan ganjil. Jadi jawabannya adalah D.